صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والاتباع سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكوان وعلى آله وأصحابه أهل الجنان. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mulia dan yang memuliakan hamba-hambanya, Zat yang suci dan mensucikan. Maka daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua urusan hambanya tergantung dengan rahmatnya. Alhamdulillah. Allah tidak hinakan kita, rezeki kita sama orang lain, tak. Allah tidak hinakan nasib kita sama yang lain di tangan orang, tak. Nasib kita di tangan Allah. Rezeki kita di tangan Allah. Cuma manusia saja terkadang ketika mereka tidak kenal sama Allah, tidak mendekati Allah, tidak punya hubungan dengan Allah, akhirnya mereka tidak tahu rezeki mereka di mana. Dan mereka mencari rezeki seperti orang yang dikejar oleh hantu, kata Rasulullah bilang. Nah, bagaimana? Seperti orang dikejar setan. Nah hadirin, kemarin kita sudah dengarkan bagaimana Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari memberitahukan kita untuk memuliakan diri kita ini dengan memiliki sifat qanaah, tidak rakus. Karena kerakusan sifat wara' ya. Karena kerakusan ini akan menjadikan manusia hina. Sahibul kitab menyambung perkataannya, dulu di masjid Basrah didapatkan banyak orang yang memberikan ceramah, dia bilang. Maka akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib menguji. Maka ia menguji dengan tepat. Ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat. Diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Jadi kalau yang tidak bisa menjawab dengan tepat, tak boleh ngajar di masjid. Yang bisa menjawabnya boleh ngajar di masjid. Siapa yang ngetesnya? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena banyak ya penceramah, ini ceramah di sana modelnya begini. Masjid habis maghrib, setiap tiang masjid itu ada ustaz. Nah, sekarang sudah kalau di Hadramut masih sampai detik ini. Nah, tapi gara-gara semuanya mau ngajar, tinggal kita milih mau duduk di mana. Nah, Imam Ali sekarang mau dipilihnya karena sudah penuh nih masjid. Mau dipilih yang boleh ngajar di masjid ini siapa mau dipilih. Maka Imam bilang, aku akan memberikan pertanyaan kepada mereka yang bisa menjawab tetap mengajar di masjid. Oh, sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika sampai banyak dia ngetes, ada bisa jawab.
Sampailah dia ke majlis Al-Imam Hasan Al-Basri. Ia bertanya, "Hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu. Jika engkau menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika tidak, maka tidak dapat menjawab, maka aku akan mengusir engkau sebagaimana lain-lain temanmu yang telah aku usir." Jawab Al-Imam Hasan Al-Basri, "Tanyakan, terserahmu, sekehendakmu wahai Imam." Akhirnya Sayyidina Ali bertanya, "Apakah yang dapat mengukuhkan agama ini?" Jawab Al-Hasan, "Wara', yakni berjaga-jaga diri atau menjauh dari segala syubhat dan haram." Lalu ditanya, apakah yang dapat merusak agama? Jawabnya, tamak dan rakus. Al-Imam Ali berkata kepadanya, "Engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang." Setelah orang ini tahu, banyak orang punya ilmu tinggi tapi dia tidak tahu apa yang menguatkan agama ini. Punya ilmu tahu tapi tidak memiliki sifat wara'. Punya ilmu tinggi tapi tidak berhati-hati dengan sesuatu yang haram. Punya ilmu tapi mereka memiliki sifat rakus yang sangat tinggi. Na'udzubillah, akhirnya ilmu tidak ada lagi. Hinalah manusia tersebut. Butroh dia bilang, satu tetes saja dari nafsu. Ya, rakus ini kan nafsu. Itu bisa merubah lautan ilmu. Ada orang punya lautan ilmu, diletakkan satu tetes saja nafsu, maka hancurlah ilmu tersebut, lautan ilmu. Berkata para ulama, bagaimana sekarang ini yang satu tetes ini ilmu, ya, ilmunya satu tetes, nafsunya seperti lautan, hancur benar sudah. Kalau lautan ilmu aja bisa hancur dengan satu tetes nafsu, bagaimana kalau lautan nafsu? Habislah ilmu, sudah hancur, benar-benar hancur. Na'udzubillah. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dari nafsu kita ini yang sangat dahsyat, yang bisa menjadikan kita sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seorang guru berkata kepada muridnya, dahulu ketika dalam permulaan bidayahku di Iskandaria, di Mesir ya. Ini seorang murid waktu masih awal-awal dia belajar. Pada suatu hari ketika aku akan membeli sesuatu keperluan dari seorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku ini, mungkin ia tidak menerima uangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang tersembunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Wara' dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan sempurnanya bersandar diri kepada Allah. Jadi wara' mempunyai definisi orang-orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang syubhat. Orang yang menjaga dirinya ini dari yang haram, yang syubhat, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang makruh, bahkan semua jalan-jalan yang akan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wara' mempunyai arti apa? Seseorang yang mempunyai keyakinan dan sempurnanya bersandar diri kepada Allah, itu dibilang wara'. Orang sudah yakin sama Allah, dia percaya dan benar-benar bersandar sama Allah. Dia tahu
rezekinya punyanya Allah. Dia tahu jodohnya, sudah cerita jodoh punyanya Allah. Tak pernah dia berharap lagi sama orang. Dia tahu yang punyanya ini Allah. Kalau ada bala, yang mengatur bala, yang menentukan bala Allah. Dengan sempurnanya dia tidak lagi melihat ada campur aduk tangan makhluk. Dia tahu ini tidak ada hak bagi satu makhluk pun di dunia ini. Allah jikalau ingin hidup kambing itu hidup walaupun tidak pakai rumus-rumus apapun. Hidup. Maka orang yang wara' mereka dengan sepenuhnya menjadikan keyakinan dalam menjalani hidup ini kepada Allah. Nah, baru benar yakinnya ini. Nah, terjadilah pada satu saat ada seorang murid yang di Iskandariyah tadi. Dia mau beli barang. Ketika dia melihat seseorang, dia bilang, kalau saya beli barang di sini, ini orang kenal sama saya. Ya. Ini orang kenal sama saya, mungkin saja dia ini tidak akan nerima duit saya. Disuruhnya tidak usah bayar ini. Aman ini kayaknya. Ada lewat di hatinya ini berharap orang ini akan belum mantap. Hatinya belum mantap bahwa rezeki ini diatur sama Allah, urusan ini urusan Allah enggak. Tapi masih ada berharap-harap. Manusia ya. Kadang-kadang kita ngelihat yang punya toko ini kenal, tidak berharap tidak diterima duit kita, paling tidak mudah-mudahan dikurangi harganya. Separuh harga kita suruhnya bayar. Kenapa? Ini orang kenal sama kita. Sampai di titik itu pun orang-orang yang sudah kenal sama Allah tidak mau. Ada berharap kepada sesuatu selain Raja semesta alam ini. Malu dan dia tahu kesucian Allah, kebesaran Allah, kehendak Allah yang tidak pernah berkehendak itu main-main. Pasti ada artinya. Allah kalau berkehendak pasti ada pemberiannya, ada hikmahnya. Jadi orang yang sudah kenal sama Allah pasti dia ridho dengan kehendak Allah ini. Pasti dia senang karena dia tahu Allah tidak pernah iseng-iseng menakdirkan, menghendaki sesuatu kejadian. Pasti muncul dan terbitnya itu dari kebijaksanaan Allah, dari kemurnian, kesucian sifatnya Allah. Allah memang bersih benar kalau lahir dari Allah ini. Itulah dibilang apa? Minallah, dibilang minallah hali. Sesuatu dari Allah itu manis pasti. Tapi kalau kita tadi berharap ini. Nah, rasa harapan itu pun kalau sudah datang pada diri orang yang kenal sama Allah, tidak datang lagi. Kenapa? Dia nganggap kalau datang berharap sesuatu selain Allah, berharap kejadian selain kejadian yang dikehendaki oleh Allah, itu sesuatu yang sangat tidak beradab, sesuatu yang menunjukkan kita belum kenal sama Allah, yang tidak pernah menerbitkan takdirnya dengan begitu saja, dengan kebijaksanaan. Jadi orang sudah di dunia ini udah nyaman semuanya. Yang sudah punya wara, sudah kenal sama Allah. Dia bilang, pas mau cerita, ini bab rezeki ini urusan Allah. Kita hamba Allah, nyaman kita diurus sama Allah. Nah, sudah ngomongnya begitu. Tidak ada lagi mau ngatur Allah begini mesti ini. Kenapa si fulan tidak nolong aku? Kenapa dia tidak begini? Kenapa dia begini? Padahal aku sudah begini. Tidak ada lagi bahasa itu. Tidak ada lagi bahasa melihat manusia, tidak ada. Udah melihat Allah. Kalau udah cerita rezeki langsung ke Allah. Kalau sudah cerita jodoh langsung ke Allah. Kalau sudah cerita masalahnya kehidupan Allah.
Jadi di dunia kita berikhtiar, bersyariat, tapi hati bersama Allah. Hati bersama Allah. Al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal, dibilang. Anggota badan kita berjuang, berbuat, bersyariat, berdagang, bekerja, keluar rumah pagi-pagi. Tapi hati sudah tidak takut lagi. Hati sudah tidak ada was-wasa lagi. Hati tidak kotor lagi, nyalahkan si fulan ini, si fulan ini, inilah yang nutup rezeki saya. Inilah hebat, dari mana bisa nutup rezeki? Manusia tidak ada yang bisa nutup rezeki. Inilah nutupin jodoh saya. Tidak ada manusia bisa nutupin pintu jodoh. Ini kekuatan Allah langsung, Raja semesta alam. Kita diuji sama Allah. Yang punya sifat wara, itulah Nabi Muhammad ngajari kita untuk wara. Karena wara ini adalah sifat hamba-hambanya Allah. Orang yang yakin sama Allah dan bersandar secara penuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Gara-gara orang itu berharap, mulai dia ada suara tiba-tiba muncul dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Salamatul fiddin, keselamatan orang di dalam agamanya ketika sudah tidak ada lagi, sudah putus. Kalau ditanya, bagaimana hidupmu? Allah. Dia bilang, bagaimana rezekimu? Allah. Oh, kamu nih Allah, Allah. Kita harus berjuang. Berjuang itulah. Hatinya sama Allah. Hatinya bersandar dengan Allah. Tidak ada lagi bisikan ke sana kemari. Tidak ada lagi suara selain Allah. Tidak ada. Pas dilihat di hatinya sunyi. Itulah. Hati kita harus tidak ada lagi makhluk. Tidak ada tempat lagi buat yang lainnya. Jangan rugi kita. Kita ini sudah dimuliakan. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian pernah sedih, Allah bilang. Jangan kalian pernah gundah. Jangan pernah merasa hina kalian. Jangan pernah merasa sedih. Kalianlah orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jikalau kalian sudah percaya sama Allah. Kalau percaya kalian. Kalau kalian percaya, ya Allah, tidak ada lagi sudah terhormat. Itulah Allah ini sudah jaga kehormatan kita. Rizki kita di tangan dia, tidak dikasih tangan orang lain. Mulia kita, jodoh kita di tangan Allah. Semua hambanya dijadikan semuanya di tangan Allah. Apapun urusan, minta tolong, minta mas, di tangan Allah. Allah bilang semuanya, Allah bilang aku yang ngurus. Dan semua hamba ini kalau ada hajat, Allah bilang ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan kabulkan. Nah, orang yang tidak mempunyai wara, maka tidak ada agama, dibilang ya. Rusaklah agamanya ini. Ini semuanya biasanya apa? Seperti yang dikatakan kemarin oleh Ibn Warraq, gara-gara rakus semuanya. Na'udzubillah. Nah, sebagian ulama menerjemahkan wara itu apa? Wara yaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan, atau penolakan, dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Sebab itu hanya dalam Islam sebelum mencapai iman. Kita ini
Tidak ada lagi perantara. Hati kita ini langsung kontak sama Allah, sama Sang Raja semesta alam ini. Perantara ini sudah hilang. Bahkan kita sudah melihat perantara ini sudah, karena kuatnya cahaya kekuatan Allah yang muncul, kita sudah tahu benar perantara ini cuma ciptaan saja, diadakan. Tergantung yang mau memberikan sebabnya. Kalau dia mau jadikan air ini sebab, maka air ini akan menjadi sebab. Ketika diketahui bahwa sebab ini cuma diada-adakan saja, diciptakan saja, hilanglah arti sebab, dan hati seorang hamba ini langsung berhubungan dengan yang menciptakan sebab itu. Hilanglah, dan tidak ada di antara dia dengan makhluk ini sesuatu apapun. Maka di dalam pemberian, permintaan, penolakan, penerimaan, semuanya dia merasakan hubungan langsung dengan Allah. Walaupun ada sebab, tapi sebab itu sudah hilang sepertinya ya. Karena dahsyatnya kekuatan yang dia lihat dari yang menciptakan sebab tersebut. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman ini orang kalau sudah percaya sama Allah, sudah melihat benar, dia masalahnya barang nyata semuanya ya. Dia lihat gunung, langit yang diciptakan oleh Allah. Nah, orang yang di dalam beriman ini, dia tidak ada lagi pandangan sebab, pandangan perantara. Itu hanya di dalam Islam, kata Imam. Orang baru masuk Islam, ya masih sholat, belum yakin benar, belum percaya sama Allah, masih masuk Islam. Tapi kalau orang sudah percaya sama Allah ini lain. Idza dakhala an-nur ilal qalb in fataha as-sadr wan syarah. Kalau cahaya ini masuk menancap kepada hati manusia, hati ini langsung lapang dan gembiralah hati tersebut. Luas langsung mandang Allah Subhanahu wa taala, peka langsung hati ini. Beda orang hati peka ini beda. Nah, inilah hamba yang sudah dapatkan cahaya keyakinan. Tapi kalau masih Islam, dia belum percaya. Ketika mikirin rezeki masih melihat sebab, dia mana rumputnya ya, mana ininya. Tapi kalau orang yang sudah sama Allah, ketika mikirkan kenyang, lupa dia harus masuk makan dulu. Allah bisa kasih kenyang saya. Langsung sama Allah. Jodoh Allah yang punya, dibilang. Punya Allah semuanya. Tidak pernah dia merasa bisa ada yang bisa nyerobot rezekinya, nyerobot jodohnya, nyerobot, tidak ada. Kalau itu ada, pasti Allah berikan. Kalau Allah tidak berikan, Allah tidak takdirkan namanya. Tidak ada namanya. Tidak ada kemana-mana lagi pikir. Tidak mesti dia keliling dunia. Aku mesti keliling dunia ini. Tidak. Sudah dia tahu. Ya Allah. Nanti Allah perjalankan apa yang harus aku jalankan. Kalau memang ada sebabnya, Allah akan buatkan sebab tersebut. Nah, semua hamba pasti akan makan rezekinya. Hanya mereka berbeda-beda. Ada yang makan dengan berhina-hina, yaitu peminta-minta. Semua yang hidup ini dapat rezekinya. Ada yang dapat rezeki dengan terhina. Mereka adalah peminta-minta dibilang. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, yaitu kaum buruh. Ada yang dapat rezeki harus bekerja dulu baru Allah kasih rezekinya. Mereka ini digambarkan seperti kaum buruh. Ada yang makan rezekinya dengan menunggu, yaitu yang menunggu lakunya barang. Ya, ada yang dapatkan rezeki dengan nunggu jaga toko. Ketika ada pembeli datang, baru dia dapatkan rezekinya. Ada pun yang makan rezekinya dengan rasa mulia, yaitu orang sufi yang merasa tidak ada perantara dengan Tuhan.
Ada yang ngambil dapatkan rezeki dengan kemuliaan ya. Dia tidak melihat sebab lagi, tidak ada lagi. Oh harus mencari rezeki ini, harus ini, tidak ada. Mereka duduk aja, tiba-tiba karamah datang, tiba-tiba orang membawakan rezekinya, diantarkan rezekinya ini. Rezeki yang thayyiban mubarakan, biasanya para nabi-nabi ini dapatkan. Biasanya para aulia ussalihin ini mendapatkan rezeki seperti itu. Rezeki yang mulia. Tidak perlu ditunggu, tidak perlu diharap-harapkan. Tiba-tiba Allah berikan rezeki tersebut. Ini Allah muliakan. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini termasuk orang satu kota itu, satu provinsi Hadramaut dia hidupkan selama 6 atau 7 bulan waktu itu. Ada wabak penyakit datang, beliau yang hidupkan. Orang bingung, Habib Ali Habsyi dari mana duit? Subhanallah. Habib ini cuma ngajak orang mahabbah, cinta sama Allah. Tapi mereka dapatkan rezeki tadi, dapat rezeki yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan perantara lagi sudah. Sebab ini sudah tidak main lagi. Sebab itu asal ada aja. Supaya orang tidak terkejut. Supaya tidak kelihatan ada hujan emas. Ya. Ya, jadi dibuat sebab ada orang yang nganterin emas. Ada orang yang mau nganterin ini. Al-Habib Soleh Tanggul dulu begitu juga. Saya dapatkan cerita dari cucunya ya, yang tukang masaknya itu di rumah. Pas Habib Soleh dengar ada tamu datang rame ini, mau datang rame tamu ya Habib, bagaimana ini mau jamu makan orang. Habib Soleh kalau sudah bingung, tidak ada makanan, tidak ada ini, beliau tidak tahu kemana jalan. Oh ya sudah. Jadi orangnya mau mampir sini Habib, sudah insya Allah. Kita terima aja tamu itu. Jalan Habib Soleh. Tiba-tiba dia bilang, namanya Fatimah itu kalau tidak salah cucunya. Dia bilang tiba-tiba Habib ada orang pakai baju sakera itu tau. Sering benar orang ini. Kadang-kadang muncul yang pakai baju sakera. 2 kali saya dapatkan Beb. Keramatnya Habib Soleh Tanggul ini. Yang nganterin makanan orang ini juga. Yang kedua nganterin duit. Tebal begini dibilang. Nah ini waktu itu nganterin makanan. Becak itu ada kambing, ada ayam, telur, semua dia bawa. Assalamualaikum, ada Habib Soleh kah? Dia bilang. Wah Habib Soleh lagi di jalan. Nah, bilang ini bawa, pesanan Habib Soleh. Ini pesanan Habib Soleh. Padahal Habib Soleh tidak pesan apa-apa. Pas pulang, dia bilang, Beb, alhamdulillah masakan sudah selesai semuanya. Loh siapa yang bawa ini semuanya? Tadi ada orang, dia bilang Habib Soleh ada pesan kambing, pesan ini. Oh iya, dia Habib Soleh. Padahal Habib Soleh tidak ada pesan apa-apa dia bilang. Cuma apa? Allah menjamu Habib Soleh. Allah tahu kebutuhan dia, dikirim orang yang tidak masuk akal. Pernah juga Habib Soleh ini butuh bantu orang, janji. Tak tahunya orang itu datang, Habib Soleh belum megang duitnya, ini mau bantu itu kesian. Subhanallah, datang orangnya sering sekali dibilang pakai baju Madura itu yang merah putih tahu. Garis-garis, pakai baju sakerah begitu. Ya. Bawakan makanan. Subhanallah. Nah ini semuanya rezeki dan Habib Soleh ini rezekinya tidak berhenti, subhanallah. Sampai orang-orang di Arab bilang ya Habib, dia bilang ya Habib tinggal di sini saja, dia bilang. Kenapa? Habib mau apa? Kami akan berikan. Habib tunjuk aja Habib mau apa. Yang penting tinggal di Arab sini, Saudi sini. Ada orang yang menawarkan beliau. Kata Habib Soleh bilang, ada ceret. Dia ambil ceret. Orang ini orang kaya, karena Habib Soleh doain dia, senang dia. Termasuk Bin Laden itu sebelum
muncul anak-anaknya itu dulu ke Habib Soleh terus, dan Habib Soleh yang ngasih tahu bakal tajir nanti bakal jadi orang kaya di negeri ini. Ya, bukan Bin Laden yang teroris, ini abahnya. Abahnya itu dulu dekat sama para ulama. Dan sebelum kaya udah dikasih tahu sama Habib Soleh. Nah akhirnya Habib Soleh bilang, ini ceret, kamu dibilang pengen apa? Pengen susu, keluar susu. Kamu pengen apa? Teh, keluar teh. Ya, Allah akan berikan kami. Tapi kami ini lagi mendidik umat supaya nyembah Allah. Allah bukan urusan duit, bukan urusan susu, bukan urusan emas. Ini nih lagi diuji kita. Tidak ada manusia hidup tidak diuji. Hidup di dunia cuma hoki-hokian aja. Bukan main judi kita hidup di dunia ini. Kita ini hidup di dunia ini mau beribadah. Ada ujiannya, jadi ujian ini berhenti, ujian lagi ini. Tapi orang yang dekat sama Allah, orang yang punya hubungan dengan Allah, selamat dia dari ujian dan terangkat terus derajatnya, terangkat. Dan dunia tidak bisa menghina mereka. Mereka mungkin tidak punya harta, tapi dunia tidak bisa menghina mereka. Mereka dekat sama Allah, mereka mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah. Rizki mereka pun khusus ya. Mereka mendapatkan rezeki memang mulia dari Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan rezeki kita. Kita dapat rezeki yang mulia insyaAllah. Diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga anak istri kita. Allah payungi hidup kita dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sirrul Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum